sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Sikap sempurna berdoa mulai. Diana, Zila, hadir. Matik, hadir. Nengla, hadir. Rosa, hadir. Alia, hadir. Mariska, hadir. Ini masuk semua? Masuk. Untuk di absen dulu. Hah? Untuk di absen dulu. Oh iya, maaf. Amanda. Iya, aku pindah dari sebelah. Maaf ya. Oke, anak. Pada pertemuan pekan lalu kan sudah belajar sejarah ini. Masih ada yang ingat tidak? Pertemuan pekan lalu kita membahas apa? Bahas surat Al-Qur'an dan dinasti Umayyah dulu. Pinter banget, Masya Allah. Oke, Pulau Rasyidin itu apa sih? Sudah ingat tidak? Enggak dulu. Jadi Pulau Rasyidin itu adalah khalifah pertama yang memimpin setelah Nabi Muhammad itu wafat. Pulau Rasyidin itu ada coba. Oke, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Terus yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Oke, benar. Oke, pada masa dinasti Umayyah, Islam itu mengalami perkembangan yang luar biasa juga, terutama dalam hal penyebaran wilayahnya. Jadi pada waktu itu penyebaran wilayah pada dinasti Umayyah itu sangat luas. Luasnya itu dari Spanyol dan sampai Afrika Utara seperti itu. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai Daulah Abbasiyah. Kalau kemarin kan sudah dinasti Umayyah, Daulah Umayyah. Untuk pertemuan hari
Daulah Abbasiyah. Jadi kalau Daulah Umayyah itu berfokus pada perluasan wilayah, kalau Daulah Abbasiyah berfokus pada perluasan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Coba ulangi lagi, Mariska. Kalau dinasti Umayyah berfokus pada perluasan wilayah. Kalau Daulah Abbasiyah fokus pada perluasan ilmu pengetahuan. Betul sekali. Oke. Anak-anak, materi hari ini itu kita sampai pada bab 5. Bab 5 itu mengenai meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah penting dari Abbasiyah sebagai pengantar untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Berharap nanti kalian cepat tanggap dan interaktif selama pembelajaran. Gitu. Oke. Selanjutnya ini ada video dari YouTube. Cuma 5 menit aja. Jadi insya Allah nggak membuat tulisan. Oke. Ini bisa disimak ya, karena nanti kita ada sesi diskusi. Ini sudah melihat video mengenai masa keemasan Daulah Abbasiyah. Oke, selanjutnya akan Ibu jelaskan ulang. Ini sudah dibuatkan beberapa materi untuk kalian bisa mempelajari poin-poin pentingnya. Tidak dari sebelah sini. Oke. Bab 5 meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Anak-anak, jadi Daulah Abbasiyah ini dimulai dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Jadi ini tuh berlangsung kurang lebih sekitar 5 abad itu. Jadi selama 5 abad pemerintahan Daulah Abbasiyah, dunia Islam itu sebagai pusat pengetahuan dunia. Lalu Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh paman Nabi Muhammad yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Maksudnya dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, jelasnya seperti itu. Dan pada masa Daulah Abbasiyah ini disebut dengan masa keemasan. Kalau ini bahasa Inggrisnya Islamic Golden Age. Terus ibu kota pemerintahan Daulah Abbasiyah itu dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Ada yang tahu tidak kenapa dipindahkan? Atau ada yang pernah mendengar itu sebelum belajar ini? Belum ada ya? Oke. Kenapa dipindahkan? Karena yang pertama, lokasi dari Baghdad ini itu sangat strategis, mulai dari jalur perdagangannya, lalu dari pertahanan militernya yang kuat.
dipindahkan ke Baghdad karena lokasinya yang sangat strategis. Lalu setelah itu juga dekat dengan sumber air, dekat dengan sungai Tigris, dan di sana juga wilayahnya itu cukup subur, bahkan sangat subur ya. Terus kondisi iklim di Baghdad itu juga sejuk seperti itu. Oke, terus ini ada khalifah yang memimpin Dola Abbasiyah. Sebelumnya itu ada sekitar 30 khalifah lebih. Ini ibu kayaknya catat sedikit saja. Nah, ini ada khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rashid, Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, Al-Basik, Al-Mutawakkil. Tadi ibu sudah mengirim buku ajarnya ke grup kelas masing-masing ya. Karena sudah disuruh untuk membawa HP, sudah membawa semua? Sudah. Nah, nanti bisa dibaca ya untuk lebih lengkapnya lagi khalifah pemimpin Dola Abbasiyah di buku ajar seperti itu. Oke. Nah, di Dola Abbasiyah ini ada dua khalifah yang membawa masa kejayaan Dola Abbasiyah itu pokoknya benar-benar di puncaknya. Jadi ada dua khalifah. Yang pertama ada Khalifah Harun al-Rashid dan juga dengan putranya yang bernama Al-Ma'mun. Nah, karena beliau berdua inilah, makanya si Dola Abbasiyah itu disebut sebagai zaman keemasan Islam. Tadi bahasa Inggrisnya apa? Islamic Golden Age. Kenapa disebut sebagai keemasan? Karena kemajuan ilmu pengetahuannya itu sangat pesat, sangat berkembang pesat. Terus juga dari kebudayaannya, ekonomi itu juga berkembang sangat pesat. Oke, ini masa keemasan Abbasiyah itu ada beberapa bidang. Yang pertama itu ada bidang ilmu pengetahuan. Nah, pada bidang ilmu pengetahuan ini itu didirikan Baitul Hikmah. Ada yang tahu Baitul Hikmah itu apa? Sebelumnya ada yang pernah mendengar atau ada yang pernah berkunjung ke sana, atau ada yang pernah melihat di internet? Belum ya? Belum. Jadi Baitul Hikmah ini adalah sebuah perpustakaan di mana perpustakaannya ini sangat besar. Nanti ada contoh gambarnya di slide selanjutnya. Dan di perpustakaan inilah terdapat pusat penerjemah buku, di mana bukunya itu kan berbahasa asing, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti itu. Lalu juga di perpustakaan inilah itu menjadi universitas, berkembang menjadi universitas dan menjadi pusat penelitian para ilmuwan. Terus di bidang ilmu pengetahuan selanjutnya itu melahirkan ilmuwan hebat seperti Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan masih banyak lagi ilmuwan hebat yang lain pada masa Dola Abbasiyah ini. Terus selanjutnya yang kedua itu pada bidang politik, pemerintahan, dan militer. Ini sistem pemerintahnya itu menggunakan sistem monarki dengan kekuasaan yang terpusat di Baghdad. Jadi sistemnya monarki. Selanjutnya pada bidang militer itu sangat kuat sehingga pertahanan wilayahnya itu benar-benar sangat diperhatikan dan sangat dijaga ketat. Karena kan wilayah dari Baghdad kan cukup luas juga ya teman-teman nggak tuh? Karena kan dari wilayah Baghdad sendiri itu kan kuasanya sangat luas ya. Nah, makanya butuh kekuatan militer yang kuat. Oke, yang ketiga bidang ekonomi. Karena wilayahnya yang luas tadi, jadi setiap wilayah itu punya kelebihan masing-masing. Misalnya di Kufah dan Damaskus yang terdapat industri sutra, industri wol dan sutra di Khurasan. Lalu industri sabun dan gelas di Basrah, industri senjata, perkapalan dan kulit di Indonesia, hingga industri tekstil di Mesir. Itu dari bidang ekonomi.
Lalu juga berbidang ekonomi ini menerapkan sistem pajak. Sini tuh ada 3, ada al-muhasabah, al-muqasamah, dan al-muqatta'ah. Al-muhasabah itu sistem pajak dengan pembayaran sesuai dengan jumlah kepemilikan tanah. Al-muqasamah sistem pajak dengan pembayaran sesuai dengan hasil tanah yang diperoleh. Dan al-muqatta'ah sistem pajak dengan pembayaran berdasarkan setiap wilayah. Terus yang keempat, bidang sosial dan budaya. Perkembangan bidang sosial budaya di masa Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh proses akulturasi serta asimilasi. Hal ini dapat dilihat dari bangunan dan arsitekturnya. Misalnya dari bangunan istana, Qasrul Turki dan Qasrul Dabi, Masjid Agung Samarra hingga bangunan kota Baghdad. Nah, ini yaitu perpustakaan terbesar di dunia. Di sini tuh banyak buku-buku yang berbahasa asing yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terus menjadi universitas yang harus dijelaskan, jadi universitas, terus ada pusat penerjemah. Jadi semua ilmuwan muslim, ilmuwan besar, semuanya kumpul di sini untuk menerjemahkan buku-buku, untuk belajar dan sebagainya. Terus ini ada istana Qasrul dan Qasrul Dabi. Ini istananya istana peninggalan dari Dulu Abbasiyah. Lalu ini ada Masjid Agung Samarra. Sebenarnya masih banyak lagi peninggalannya, tapi hanya itu ada beberapa saja. Ini nanti kalau mau mencari bisa dicari di internet masing-masing ya, karena lanjut tadi masa keemasan. Nah, sekarang kita lanjut ke masa kemunduran Abbasiyah. Yang pertama itu terjadi kemerosotan perekonomian. Kenapa terjadi kemerosotan perekonomian? Karena para khalifah dan pejabat itu melakukan korupsi. Padahal korupsinya itu boleh kan? Ya, anak-anak. Kenapa terjadi kemerosotan perekonomian? Karena para khalifah dan pejabat itu hidupnya semakin mewah. Terus juga mereka melakukan korupsi. Seharusnya kan nggak boleh ya. Terus yang kedua, perang salib. Jadi perang salib ini diakibatkan kekalahan tentara Romawi, mengakibatkan permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam yang berlangsung dalam beberapa periode dan banyak menelan korban jiwa. Terus selanjutnya munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan orang-orang Persia. Nomor 3, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan orang-orang Persia. Poin keempat, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan tersebut yang sama-sama tertindas ketika Bani Umayyah masih berkuasa. Setelah Khilafah Abbasiyah berdiri, dinasti Bani Abbasiyah akan mempertahankan persekutuan itu. Jadi mereka ini saling berebut kekuasaan. Itu artinya ya. Oke, yang kelima, serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol dipimpin Hulagukan menyerang Baghdad. Dan waktu itu perpustakaan semuanya masjid dan pusat ilmu itu dihancurkan. Terus Khalifah terakhir Al-Muqtasim Billah itu dibunuh. Oke, sudah selesai penjelasan materi kita. Dan setelah ini itu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok 2 orang, cukup 2 orang. Ini kelompok pertama. Terus ini kelompok kedua, ini ketiga, dan ini kelompok keempat. Oke, sekarang kita presentasi jawaban kalian. Maju semua ya. Ibu pilih
mulai dari kelompok 3. Ya, silakan anak-anak. Semua maju. Iya, betul sekali. Langsung dibedakan kayak di jawabannya ya. Yuk, pertanyaannya. Dari kelompok 3 di sini tadi mendapatkan pertanyaan tentang sebutkan ilmuwan-ilmuwan besar yang lahir pada masa dahulu Abbasiyah. Nah, di sini dari diskusi kami mendapatkan 4 tokoh ilmuwan. Yang pertama itu ada Al-Khwarizmi, di mana beliau ini memberikan kontribusi pada bidang ilmu pengetahuan matematika dan juga aljabar, yang biasa dikenal juga dengan Bapak Aljabar. Terus yang kedua ada Ibnu Sina, di mana beliau memberikan kontribusi pada bidang kedokteran dan biasa dikenal juga dengan Bapak Kedokteran Dunia. Terus ada Al-Farabi, berkontribusi di bidang filsafat dan juga logika, biasa dikenal dengan guru kedua atau Al-Mu'allim Al-Thani yang biasa disebut juga dengan Aristoteles. Terus yang terakhir ada Jabir bin Hayyan, beliau berkontribusi di bidang kimia. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih Bapak Gila. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1. Tadi kan pertanyaannya apa yang membuat telur Abbasiyah mencapai masa keemasan. Nah, itu tuh karena lokasinya strategis, Bu. Terus terletak pada jalur perdagangan dan pertahanan militer yang kuat. Jadi, terus dia itu telur Abbasiyah itu juga dekat dengan sumber air karena kan ada sungai Tigrisnya. Terus subur juga. Terus kondisi iklimnya juga sejuk gitu, jadi mencapai masa keemasan gitu, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1 dihapus. Selanjutnya kelompok 4, silakan Ibu. Yuk, ayo kelompok 4 kita sama malu yuk. Baik, dari kelompok 4 itu mendapatkan soal tentang sebutkan faktor internal dan eksternal Daulah Abbasiyah. Untuk faktor internalnya dari Daulah Abbasiyah itu adalah perebutan kekuasaan, lagi lemahnya kepemimpinan, kemasukan ekonomi, dan munculnya dinasti-dinasti kecil. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, dari faktor eksternal sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada serangan bangsa Mongol, yang kedua ada perang salib, yang ketiga itu ada ancaman dari tentara Saljuk dan juga Turki, yang terakhir itu ada invasi bangsa Buyid. Nah, tadi kan ada beberapa faktor eksternal juga sudah dijelaskan oleh Ibu waktu di awal pembelajaran. Mungkin itu aja dari kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bapak. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan. Oke, teman-teman. Jadi kami di kelompok 2 tadi mendapatkan pertanyaan, sebutkan tokoh-tokoh pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah, kapan dan di mana pusat kejayaannya. Nah, tokoh-tokoh itu yang pertama Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Kemudian ada Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Kemudian yang terakhir ada Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Untuk masa keemasan Abbasiyah umumnya berlangsung pada abad ke-8 hingga ke-10 di Baghdad. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah memperhatikan selama 2 sekali dari awal sampai akhir tadi.
pertama nanti ibu pilih 3 orang. Yang pertama nanti Diana. Oke, kita spin dulu ya. Ini kelihatan ya? Kita makan. Dapat pertanyaan apa ya? Diana. Silakan. Pada bidang ekonomi dan dapat menerapkan sistem pajak sebutkan ini. Yuk pada masa pemasaran dolar Indonesia. Apa saja? Yang pertama al-muhasabah, yang kedua al-muqasamah, yang ketiga al-muqattah. Selanjutnya ibu akan tunjuk rosa. Kita spinner ya. Sebutkan satu saja bangunan peninggalan dari Pulau Abasia. Tadi ibu sebutkan, kayaknya tadi ibu sebutkan di satu saja apa? Masjid Agung Samara. Betul sekali. Oke, selanjutnya ibu pilih Zila. Zila siap? Siap, Bu. Dolar Abasia berlangsung dari tahun berapa sampai berapa? Dari tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi, Bu. Sip. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Sudah cukup menguras energi belum ya? Sudah. Sudah, Bu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat ya, tadi masih ada sampai lagi kan? Semangat ya. Itu nanti baru istirahat. Oke. Harapan ibu semoga dari materi ini tadi kalian paham. Terus, ya, kalian meneladani lah. Jadi kan para khalifah dan ilmuwan pada masa Jawa Asia itu kan apa ya? Sering membaca, dia suka membaca, literasinya sangat bagus seperti itu dan menciptakan berbagai karya-karya. Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, lalu dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis.